Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah Nanda sekalian, untuk hari ini kita lanjutkan materi mengenai permutasi dan kombinasi. Baiklah, sekarang kita bahas mengenai permutasi terlebih. Nah, definisi dari permutasi itu adalah penyusunan unsur-unsur tersebut dalam suatu urutan tertentu. Ingat, penyusunan unsur-unsur tersebut dalam suatu urutan tertentu. Berarti dia memperhatikan urutan. Nah, dari permutasi ini terdapat 3 macam. Yaitu yang pertama, permutasi unsur dari n unsur, artinya sebuah unsur dari beberapa unsur. Kemudian permutasi beberapa unsur yang sama. Kemudian yang ketiga adalah permutasi sekuens. Kita bahas satu persatu mengenai permutasi, dimulai dari permutasi unsur dari n. Nah, rumusnya adalah, ini penulisan permutasi dilambangkan dengan P, N, K. Berarti permutasi unsur K dari n unsur. Rumusnya adalah n faktorial per n kurang k faktorial. Contoh, tersedia 5 buah buku mata pelajaran yang berbeda. Diambil 3 buku dan akan disusun di atas rak buku. Ada beberapa macam susunan yang dapat dilakukan. Nah, artinya kita ada 5 buah buku, diambil 3 buah buku. Nah, 3 buah buku yang diambil tadi susunannya bisa berbeda-beda. Misalnya buku 1, buku 2, buku 3 kita susun. Berbeda dia dengan buku menyusun buku kedua pertama. Maksudnya buku kedua sebagai urutan pertama, buku pertama sebagai urutan kedua, dan buku ketiga sebagai urutan ketiga. Maksudnya dia memperhatikan urutan walaupun bukunya yang sama. Nah, kita jawab n unsur berarti semua yang buku yang kita miliki, yaitu sebanyak 5. Kemudian yang diambil adalah 3 buah, berarti K adalah 3 buah. Permutasi 5,3, misalnya n-nya 5, k-nya 3, sama dengan n faktorial, berarti 5 faktorial per n kurang k, berarti 5 kurang 3 faktorial. 5 faktorial, kemudian 5 kurang 3, 2 faktorial. Kemarin sudah kita bahas tentang faktorial. Berarti 5 ini kita uraikan sebanyak sampai 2 faktorial. Berarti 5, nah urutan perkaliannya mundur. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Kemudian per 2 faktorial. Penyebut dan pembilang kita coret yang sama. Hasilnya adalah 1, berarti sisanya 5 kali 4 kali 3. 5 kali 4, 20 kali 3. Berarti menyusun 3 buah buku, dari 5 buah buku terdapat 60 susunan yang dapat kita bentuk. Kemudian permutasi n, bermutasi dengan beberapa unsur yang sama. Nah, rumusnya adalah P sama dengan n faktorial per k faktorial L faktorial sampai dengan m faktorial. Maksudnya sampai dengan berapa banyak unsur yang sama. Ya, hanya unsur yang sama. Kalau ada yang tidak sama, tidak usah. Berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf Agustus? Kita lihat di sini ada beberapa huruf yang sama, yaitu huruf U dan huruf S. Berarti nanti penyebutnya hanya 2 saja, yaitu banyak unsur U dan banyak huruf S. U ada 2, S juga ada 2. Nah, N itu adalah seluruh dari huruf yang
akan kita susun, yaitu huruf Agustus. Huruf Agustus itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini N-nya sama dengan 7. Tinggal masukkan ke rumusnya. Permutasinya sama dengan N faktorial, berarti 7 faktorial per, nah K ini maksudnya unsur huruf U, banyak unsur huruf U, yaitu 2, berarti 2 faktorial, dan juga S ada 2, berarti di sini juga 2. Cukup di situ saja, karena bagi penyebutnya ini adalah banyak unsur yang sama saja. Karena ada 2 huruf, jadi 2 saja. Tapi kalau nanti ada lagi, tambah lagi. Nah, untuk yang hanya 1 huruf, ada yang tidak sama, tidak perlu kita lakukan. Tidak perlu ditulis sebagai, karena dia hanya 1 faktorial 1, perkalian 1 tidak berpengaruh. Ini cukup 2 saja. Nah, kita lanjut untuk perkaliannya, berarti 7 kita urai, perkalian mundurnya sampai 2. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Yang satu kita urai 2 kali 1, yang satunya tetap saja. Nah, ini juga akan kita bagi. Hasilnya 1, berarti ini 7 bisa bagi 2, ini 6 bisa bagi 2. 4 boleh, ya boleh 6, boleh 4. Kalau 4 berarti di sini 2, kalau 6 3. Berarti sisanya perkaliannya 7 kali 6 kali 5 kali 2 kali 3. Karena yang ini kita bagi tadi adalah 4, di sini jadi 2. 7 kali 6 kali 5 kali 2 kali 3. Berapa itu? 7 kali 6 42, ya, kali 5 200, 10 kali 2 420 kali 3, hasilnya 1260. Berarti akan ada susunan hurufnya sebanyak 1260 macam. Kemudian terakhir, permutasi siklis. Permutasi siklis itu adalah suatu cara untuk menentukan susunan unsur yang disusun secara siklis. Nah, siklis artinya melingkar. Jadi kalau ada kita menyusun sesuatu dalam bentuk lingkaran, maka kita gunakan teknik perhitungan permutasi siklis. Rumusnya adalah Pn sama dengan N kurang 1 faktorial. Contoh, sebuah meja makan berbentuk bundar memiliki 7 kursi. Berbentuk bundar berarti berbentuk lingkaran, ada 7 kursi. Tina, Nipsi, Ari, Naufal, Adi, dan Lino akan menempati kursi tersebut. Berapa susunan yang mungkin dilakukan oleh ketujuh orang tersebut? Berarti N-nya sama dengan 7. Tipe 7, tipe N 7 sama dengan 7 kurang 1 faktorial. 7 kurang 1, 6. 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi 6 kali 5 30 kali 4 20 kali 3 kali 2 200. Banyaknya susunan yang akan mereka, jadi sebanyak 220. Seperti itu. Selanjutnya materinya mengenai kombinasi permutasi, berarti ya tadi ada 3 ya. Permutasi N dari satu unsur dari N unsur, dan permutasi beberapa unsur yang sama, dan yang ketiga permutasi siklis. Dan kita lanjutkan mengenai kombinasi. Nah, apa perbedaan kombinasi? Definisi terlebih dahulu ya. Apa definisi kombinasi? Definisinya adalah suatu penyusunan. Dia tetap penyusunan ya. Penyusunan unsur-unsur tersebut tanpa memperhatikan urutan. Ingat bedanya tadi, permutasi adalah memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan. Harusnya nih.
Untuk penulisan kombinasi itu beragam ya. Ada yang bisa seperti ini tulisannya, ada yang seperti ini. Tapi rumus cara mencarinya sama, yaitu n faktorial per n kurang k faktorial kali k. Apa bedanya dengan rumus permutasi? Pada penyebut kita bagi lagi dengan k faktor. Contoh, ini tadi Ibu terangkan lagi perbedaannya dengan permutasi. Seorang pelatih sepak takraw akan memilih pemain. Memilih berapa orang ya? Memilih dari 7 pemain yang disiapkan. Berapakah banyak tim sepak takraw yang dapat dibentuk oleh pelatih tersebut? Ingat, kalau memilih orang tentu misalnya 3 orang. Memilih 3 orang. Memilih 3 orang artinya misalnya orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Kan kalau susunan kan tidak diperhatikan. Misalnya orang pertama, orang kedua, dengan orang ketiga. Kita pilih akan sama. Kita pilih orangnya apabila kita memilih orang ketiga, orang kedua, orang ke-1. Nah, itu maksudnya kombinasi. Orang yang sama tidak terhitung sebanyak beberapa kali, tidak memperhatikan urutannya. Tapi kalau permutasi, dia memperhatikan urutan. Misalnya kita ambil juara 1, juara 2, juara 3. Si orang pertama juara 1, orang kedua juara kedua, orang ketiga juara ketiga. Berbeda dengan orang kedua juara 1, orang pertama juara 2, orang ketiga juara 3. Itu permutasi. Jadi kalau ini mengambil orang yang 1, 2, 3 akan sama dengan 3, 2, 1. Yaitu juga orang yang kita pilih kan? Seperti itu. Berarti kalau kita memilih orang, kita pakai kombinasi. Tapi kalau kita menyusun susunan seperti juara tadi, kita gunakan permutasi. Ditutup nih. N sama dengan 7. Kemudian K sama dengan 3. Jadi N 7, K-nya 3. Tinggal masukkan ke rumus. Berarti C 7,3 sama dengan 7 faktorial 7 kurang 3 faktorial kali 3. Bedanya ini ya pada permutasi. 7 faktorial 7 kurang 3 4. Nah, ingat 7-nya hanya kita urai sampai 4. Yang tertinggi aja kita ambil ya. 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. 4 faktorialnya tetap, yang kita urai adalah 3. 3 kali 2 kali 1. Nah, 4 faktorial kita bagi, ini 3 kali 2 pas 6 ya, berarti 6 aja yang kita bagi. Berarti sisanya adalah 7 kali 5. 7 kali 5 30. Berarti memilih 7 orang pemain akan memilih 3 orang pemain dari 7 orang pemain. Ada 30 macam banyak tim yang akan dibentuk. Contoh kedua, yaitu seorang peternak akan membeli 3 ekor ayam, 2 ekor kambing, dan 1 ekor sapi dari seorang pedagang yang memiliki 6 ekor ayam, 4 ekor kambing, dan 2 ekor sapi. Dengan berapa cara peternak tersebut dapat memilih ternak-ternak yang jadi tetap kita pakai kombinasi ya. Memilih ayam ada berapa yang kita pilih? Ada ada 3 ekor ayam yang tersedia, ada 6. Berarti kombinasi 3 dari 6. Kemudian memilih kambing bagaimana? Memilih kambing, ada 2 kambing yang akan dipilih dari 4 kambing. Berarti kombinasinya 4
Sedangkan sapi 2,1. Kenapa? Karena yang dipilih hanya satu, yang tersedia. Ini perpaduan antara perkalian ini ya. Kombinasi. Banyak caranya adalah kombinasi 6,3 kali kombinasi 4,2 kali kombinasi 2,1. Berarti ini 6 faktorial per 6 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial kali 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial per 2 kurang 1 faktorial kali 1 faktorial. Nah, di sini 6 kurang 3 berarti 6 faktorial 3 faktorial 2 faktorial. Dan 4 kurang 2 berarti 4 faktorial 2 faktorial 2 faktorial. Kemudian ini 2 kurang 1 berarti 2 faktorial 1 faktorial 1 faktorial. 6 kita urai sampai 3. Jadi 6 kali 4 kali 2 6 kali 4 kali 3. Kemudian 3 kita urai salah satunya 3 kali 2 kali 1 kali 3 faktorial. Kemudian 4 kita urai sampai 2. 4 kali 3 kali 2 faktorial. Kemudian 2 kita urai 2 kali 1 kali 2. Kemudian 2 kali 1 kali 1 faktorial 1 ya. Jadi 1 kali 1. Nah, ini kita bagi ya. Kemudian ini 3 kali 2 kali 1 6 bagi. Kemudian ini 2 faktorial. Ini sisanya 5 kali 4. Kemudian ini 2 faktorial terus 4 bagi 2 jadi sisanya adalah 2 kali 3 kali 2 kali 3. Ini 2 kali 1 2 bagi 1 bagi 1 berarti 2 kali 2. 5 kali 4 20 kali 2 40 kali 3 120 kali 2 240. Berarti banyak cara memilih hewan yang akan kita pilih tadi adalah sebanyak 240 cara. Nah, demikianlah materi kita hari ini mengenai permutasi dan kombinasi. Silakan dikerjakan di buku latihan soal berikut. Ini ada 5 soal. Ya. Silakan dikumpul ke sekolah. Ya. Boleh ke sekolah, boleh juga japri WA pribadi. Ke sekolah ingat dengan menggunakan protokoler kesehatan. Selamat mengerjakan. Dan ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.